langsung ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang operasi pada relasi dan relasi partial order. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nena Yunus, kemudian teman saya yang bernama Alfira, lalu Nikmah Abdullah, kemudian Rafiq Hasan. Latar belakang kami menulis makalah ini karena relasi merupakan bagian dari pelajaran matematika, di mana matematika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya hubungan antara negara dengan anggota, hubungan seseorang dengan bentuk tubuh, hubungan mahasiswa dengan jurusan, dan sebagainya. Yang semua itu bukan salah satu relasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa relasi adalah hubungan antara elemen himpunan lain. Dalam relasi terdapat operasi pada relasi dan relasi jenis partial order yang akan kami bahas dalam makalah ini. Rumusan masalah dalam saja yang termasuk ke dalam operasi relasi, yang termasuk ke dalam relasi partial order. Lalu tujuan penulisannya untuk mengetahui tentang operasi partial order. Selanjutnya, operasi pada relasi akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Nikmah Abdillah. Bab 2 pembahasan operasi pada relasi. Relasi inverse. Inverse relasi adalah kebalikan dari relasi R. Inverse relasi R-1 didefinisikan dengan menukarkan susunan anggota di semua pasangan yang ada dalam relasi R. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Maka inverse dari relasi R yang dilambangkan dengan notasi R-1 merupakan kebalikan dari relasi itu sendiri, yaitu relasi dari B ke A yang kemudian didefinisikan sebagai berikut. Di mana R-1 himpunan A, B, di mana B dan A adalah elemen R. Contohnya, B himpunannya 2, 3, dan 4, dan Q himpunannya 2, 4, 8, 9, 15. Di mana P dan Q elemen R, jika P habis dibagi Q, maka R himpunannya 2, 22, 24, 28, 39, 315, 44, dan 48. Jadi inverse relasi R min-1-nya adalah R-1 2,2, 24, 28, 93, 15,3, 44, dan 84.
Mohon untuk teman-teman menunggu, soalnya Nana tadi keluar. Mohon pengertiannya ya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai mengkombinasi relasi. Operasi yang ada di relasi adalah turunan dari operasi-operasi yang juga ditemui pada operasi himpunan, yang terdiri dari satu, irisan atau intersection. Irisan adalah anggota himpunan yang sama pada kedua relasi. Yang kedua, ada gabungan atau union. Gabungan adalah semua anggota himpunan dari dua relasi. Ketiga, ada selisih, difference. Selisih dari relasi adalah anggota elemen yang berbeda dari dua relasi himpunan dapat pada salah satu relasi. Yang keempat, ada beda setangkup atau selisih simetri. Selisih simetri dari relasi adalah anggota elemen berbeda dari dua relasi himpunan. Rap, agak ke bawah, Rap. Contoh soal, misalkan A dan B merupakan himpunan. R1 dan R2 merupakan relasi A sama dengan himpunan 1, 2, 5, 6. B, himpunan 2, 3, 4, 6. R1, himpunan 1,2, 1,3, 2,3, 5,4, 5,6, 6,6. R2, himpunannya 1,3, 2,3, 2,4, 5,3, 6,6. Tentukan irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup. Penyelesaiannya, pada irisan R1, R2 terdapat himpunan 1,3, 2,3, dan 6,6. Sedangkan pada gabungan R1, R2 terdapat himpunannya 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 5,3, 5,4, 5,6, dan 6,6. Kemudian yang ketiga, pada beda setangkup terdiri dari himpunan 1,2, 2,4, 5,3, 5,4, 5,6. Dan selanjutnya pada beda setangkup dan selanjutnya pada selisih, yaitu himpunan 1,2, 5,4, dan 5,6. Kemudian pada komposisi relasi, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S bundaran R atau S komposisi R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan S bundaran R, yaitu pasangan elemen AC di mana A elemen A besar, C elemen C besar, dan untuk beberapa elemen B pada himpunan B besar terdapat relasi R untuk pasangan AB dan terdapat relasi S untuk pasangan elemen BC. Kemudian selanjutnya, untuk menentukan S bundaran R, terdapat dua cara penyelesaiannya. Yang pertama, melalui himpunannya atau secara langsung. Yang kedua, menggunakan diagram panah. Contoh soal, diketahui himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 2, 4, 6, 8. Ke bawah lagi, Rap. C, himpunan S, T, dan U. Ada relasi R, yaitu A ke B dengan R 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, dan 3,8. Kemudian relasi S, B ke C dengan S, 2,U, 4,S, 4,T, 6,T, dan 8,U. Maka tentukan S bundaran R atau S komposisi R. Penyelesaiannya, yang pertama secara langsung untuk S bundaran R. Pertama, itu kita melihat dengan relasi
R, A ke B, ada 1,2. Kita lihat ujungnya. Kita mencari awalnya yang 2 terdapat di B ke C atau relasi S. Di situ ada 2, U. Maka tertera di situ untuk S bundaran R yaitu 1, U. Kemudian selanjutnya pada relasi R, A ke B, di situ terdapat 1,6. Maka S-nya kita melihat awalnya yang ujungnya 6, di situ terdapat 6, T. Maka kita tulis 1, T. Dan selanjutnya seterusnya hingga 3,8. Untuk menentukan S-nya kita lihat yang ujungnya 8. Di situ ada 8, U. Maka terdapat 3, U. Kemudian pada penyelesaian diagram panah terlihat pada gambar. Pada gambar A, B, dan C, di mana A, kita lihat pada relasi R, ada 1,2, yaitu melalui A ke B. Di situ terlihat tanda panahnya 1 ke 2, kemudian dilanjutkan dengan relasi yang B, 2 melanjutkan ke U. Maka tarik tanda panah 2 kepada C yang terlihat di situ himpunan U. Hingga seterusnya pada 3,8 yang terlihat pada gambar A dan B, 3,8, kemudian dilanjutkan dengan ke C, yaitu pada relasi S, 8 melanjutkan ke U. Maka relasi S-nya B ke C terdapat 3, U. Maka hasil pada penyelesaian secara langsung dan diagram panah mendapatkan hasil himpunan 1, U, 1, T, 2, S, 2, T, 3, S, 3, T, dan 3, U. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Kepada Rafiki dipersilakan. Materi selanjutnya adalah relasi partial order. Relasi R disebut relasi partial order bila dan hanya bila R refleksif, antisimetris, dan transitif. Himpunan A bersama dengan relasi partial order kecil dari disebut partially order set atau poset. Sifat dari relasi partial order sebagai berikut. Yang pertama, refleksif. Sebuah relasi bersifat refleksif jika untuk setiap A elemen A besar, maka berlaku A dan A elemen R. Yang kedua, antisimetri. Sebuah relasi bersifat antisimetri jika A dan B elemen A besar, A dan B elemen R, dan B dan A elemen R, maka A dan B sama. Yang ketiga, transitif. Sebuah relasi bersifat transitif jika A, B, dan C elemen A besar, A dan B elemen R, B dan C elemen R, maka A dan C juga elemen R. Partial order set sering dinyatakan dengan mendahului atau didahului seperti berikut. A kecil dari B mengartikan A mendahului B. A kecil dari sama dengan B mengartikan A langsung mendahului B. B besar dari A mengartikan B didahului oleh A. B besar sama dengan dari A, B langsung didahului oleh A. A sejajar dengan B mengartikan A tidak dapat dibandingkan dengan B. Partial ordered set sering dipaparkan dengan diagram Hess, seperti contoh di bawah ini. Misalkan relasi R adalah hubungan dengan himpunan A, di mana himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Yang didefinisikan oleh X membagi Y, maka R adalah sebuah order partial dalam A yang dapat digambarkan dengan diagram Hess sebagai berikut. Satu kecil dari 4, maka 1 mendahului 4. 1 kecil dari sama dengan 2, 1 langsung mendahului 2.
4 besar dari 1, 4 mendahului 1. 1 besar dari sama dengan 4, 1 langsung mendahului 4. 2 sejajar dengan 3. 2 tidak dapat dibandingkan dengan 3. Contoh himpunan poset. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan relasi R menyatakan X kelipatan Y. Relasi yang terdapat pada gambar di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. R sama dengan 1,1, 2,1, hingga 6,3 dan 6,6. Sebuah relasi dikatakan poset jika dia memiliki sifat yang ketiganya tadi. Yang pertama, refleksif A elemen A, maka berlaku A dan A elemen R. Yang kedua, antisimetris, di mana A dan B elemen A besar, A dan B elemen R, dan B A elemen R, maka A dan B adalah sama. Seluruh anggota A berelasi dengan B, yang dimana A sama dengan B. Yang ketiga, transitif, A, B, C elemen A besar, A dan B elemen R, dan B dan C elemen R, maka A dan C juga elemen R. Sebagai berikut, 4,2 R terhadap 21, maka 41 memenuhi. 63 R terhadap 31, maka 61 memenuhinya. 62 R terhadap 21, maka 61 memenuhinya. Artinya himpunan relasi di atas dapat disebut himpunan poset dikarenakan memenuhi ketiga syarat untuk Artinya, himpunan relasi di atas disebut himpunan poset dikarenakan memenuhi tiga syarat tersebut. Penutup, kesimpulannya adalah, operasi pada relasi merupakan operasi yang sama dengan himpunan seperti operasi relasi gabungan, irisan, selisih, dan selisih simetri. Relasi inverse merupakan kebalikan dari relasi. Komposisi relasi ditandai jika R merupakan relasi dari himpunan A ke B dan S merupakan relasi dari B ke C. Maka komposisi relasinya adalah A ke C. Relasi R disebut relasi partial order bila dan hanya bila R bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Himpunan A bersama dengan relasi partial order kecil sama dengan disebut partial order set atau poset. Relasi partial order dapat dinyatakan dengan diagram Hess seperti di atas. Maka sekian dari presentasi kami. Jika ada dari teman-teman kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan dengan masing-masing kelompok 1 orang perwakilan untuk bertanya. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Devi Vitasari dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan, Devi. Dari yang telah dijelaskan sama Rafiki barusan tentang relasi partial order, bisakah kalian menjelaskan tentang gambar dari partial order yang di PPT yang di PDF tersebut? Oke, baik, sabar ya. Kita Boleh di-share, Rafiki?
Untuk Devi tadi menanyakan yang diagram Hess ini ya? Enggak, yang atasnya. Ini? Iya. Boleh tolong dijelaskan secara lebih gampang? Mohon maaf, Devi, suaranya putus-putus, Devi, sampai sini, Deb. Bisa tolong dijelaskan secara lebih simpel lagi biar kami mengerti. Oke. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Akan langsung saya jawab. Tadi ada yang disebut dengan mendahului atau didahului kan? Nah, dari gambar ini, 1 kecil dari 4, artinya 1 mendahului 4. Di sini 1 tidak langsung ke 4, artinya dia 1 menuju ke 2 terlebih dahulu, baru menuju 4. Artinya ada 2 tahap, sehingga ia langsung mendahului. Lalu yang kedua, ada yang 1 kecil dari 2, 1 langsung mendahului 2. Artinya 1 ini langsung merupakan kelipatan dari 2. Atau 4 besar dari 2, tadi kan 1 kecil dari 4. Nah, kalau dia 4 besar dari 1, sama aja, dia mendahului 1 terlebih dahulu. Karena kita melihatnya dari yang terbesar dulu. Besar dari tadi. Yang 1 besar dari sama dengan 4, sama kayak yang 1 kecil dari sama dengan 2. Dan untuk yang 2 sejajar 3 ini, mereka ini tidak sama, atau 2 dan 3 itu tidak saling berkelipatan, sehingga dituliskan tidak dapat dibandingkan atau tidak sama. Tapi 2 dan 3 bisa dibandingkan dengan 1, makanya 1 bisa mendahului 2 ataupun 3. Itu aja, Devi, atau mau sekalian yang ini, yang X kelipatan Y? Kalau mau, boleh. Oke. Atau Jelas dari lagi. kelompok lain ada yang ingin menanyakan ini? Iya, Rap. Siska ya? Iya. Oke. Contoh himpunan poset yaitu himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan relasinya X menyatakan dengan R menyatakan X kelipatan Y. Anggap aja yang sebelah kiri ini, A yang sebelah kiri merupakan X dan Y merupakan yang sebelah kanan. Ada di sini yang sebelah kiri tanda 1 menuju 1, artinya 1 merupakan kelipatan dari 1. Yang kedua, 2 juga merupakan kelipatan dari 1. Dan 2 juga merupakan kelipatan dari 2, sehingga panahnya mengarah ke 1 dan 2 yang ke sebelah kanan. Untuk yang ketiga, sama seperti yang 2, 3 merupakan kelipatan dari 1, 3 juga merupakan kelipatan dari 3 itu sendiri. Dan yang keempat, 4 merupakan kelipatan dari 1, 4 juga merupakan kelipatan dari 2, 4 juga merupakan kelipatan dari 4. Dan yang kelima, 5 merupakan kelipatan dari 1, 5 juga merupakan kelipatan dari 5. Dan yang keenam, 6 merupakan kelipatan dari 1, 6 kelipatan dari 2, 6 kelipatan dari 3, dan 6 kelipatan dari 6. Maka dari itu, relasi memiliki sifat refleksif, artinya sebuah bilangan dibagi oleh bilangan itu sendiri. Makanya ada tanda panah lurus ke bilangan yang sama, 1 ke 1, 2 ke 2, hingga 6 ke 6.
Untuk yang antisimetris artinya semua himpunan yang sebelah kiri, yang X, itu berelasi kepada yang sebelah kanan, yang Y. Makanya semua tanda panah yang di kiri mengarah ke sebelah kanan. Itulah sifat yang kedua, yaitu antisimetris. Nah, untuk yang transitif, artinya gini. 4 dapat dibagi dengan 2, dan 2 juga dapat dibagi dengan 1. Nah, otomatis maka 4 juga dapat dibagi dengan 1, karena 1 merupakan kelipatan dari 4. Sampai yang keenam, 6 dapat dibagi dengan 2, 2 dapat dibagi dengan 1, dan maka 6 juga dapat dibagi dengan 1. Saya tambahi satu contoh. Oh, sudah contohnya yang di kedua, yang 6. 6 dapat dibagi dengan 3, 3 dapat dibagi dengan 1, maka 6 otomatis dapat dibagi dengan 1. Itu contoh dari sifat transitif. Kalau ketiga sifat ini, refleksif, antisimetris, dan transitif, terdapat pada sebuah relasi, maka relasi itu dapat dikatakan sebagai relasi partial order atau poset. Sekian. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok lain? Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Sebelumnya terima kasih kepada Depi dan Siska atas pertanyaannya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin menambahkan kekurangan materi kami?
Oke, karena tidak ada yang bertanya, kami anggap semuanya paham. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan materi, kami membuka kritik dan saran demi kesempurnaan makalah ini. Makalah kami bersumber dari buku Matematika Diskrit Wibisono Samuel pada tahun 2008 dan sebuah link YouTube yang dapat diakses oleh teman-teman sekalian. Atas perhatian teman-teman pada presentasi kami pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, kami memohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.